Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang majelis-majelis al-wasliyah. Oke, tetap simak videonya sampai habis dan jangan lupa catat hal-hal yang penting ya. Apa itu majelis? Nah, jadi majelis adalah beberapa orang ahli atau sekumpulan orang ahli yang diberikan wewenang untuk menjalankan dan mengusahakan bidang-bidang usaha al-wasliyah guna membantu dan mempermudah al-jamiyatul wasliyah mencapai tujuannya. Jadi nih, untuk mencapai tujuannya, al-wasliyah membuat beberapa bidang usaha, mempunyai beberapa bidang-bidang usaha. Jadi karena bidang usahanya itu banyak, diberilah wewenang kepada beberapa orang yang dianggap ahli di bidang tersebut untuk menjalankan dan mengusahakan bidang tersebut gimana caranya supaya nantinya mempermudah al-wasliyah mencapai tujuannya. Begitu. Nah, jadi bidang al-wasliyah ini juga disebut dengan panca amal al-wasliyah. Jadi panca amal al-wasliyah itu seperti yang udah kita jelaskan kemarin, itu ada 5. Yang pertama bidang pendidikan, yang kedua bidang dakwah, ketiga bidang amal sosial, keempat bidang ekonomi keumatan, dan kelima bidang amar ma'ruf nahi mungkar. Nih, buat kamu yang belum ngeh apa itu sih panca amal al-wasliyah. Jadi, panca amal al-wasliyah adalah 5 bidang usaha al-wasliyah. Jadi, apa itu bidang-bidang usaha al-wasliyah? Tadi sudah kita sebutkan ya. Jadi, jangan bingung lagi. Nah, jadi majelis-majelis al-wasliyah berada pada tingkat pengurus besar. Ada juga di tingkat wilayah, ada di tingkat daerah, dan ada juga di tingkat cabang. Namun, tidak ada pada tingkat ranting. Jadi, wewenang dan kegiatannya langsung dipegang oleh pimpinan. Apabila diperlukan, maka pimpinan ranting dapat membentuk satu seksi sebagai pembantu pimpinan. Macam-macam majelis al-wasliyah. Jadi, majelis-majelis al-wasliyah ini sesuai dengan bidang-bidang usaha al-wasliyah. Nah, ada majelis pendidikan dan kebudayaan, ada majelis dakwah, ada majelis amal sosial, ada majelis kader dan pengembangan sumber daya manusia, ada majelis pembinaan dan pengembangan ekonomi, majelis penelitian dan pengembangan litbang, dan terakhir ada majelis bantuan hukum dan hak asasi manusia. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, majelis pendidikan dan kebudayaan. Jadi, di majelis pendidikan dan kebudayaan ini, fungsinya mengatur segala hal yang berkaitan dengan masalah pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Jadi, untuk kurikulum al-wasliyah, seragam sekolah anak al-wasliyah, pendidik dan tenaga kependidikannya, itu yang mengatur adalah Majelis Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau kalian bertanya, di mana sih kantor Majelis Pendidikan dan Kebudayaan al-wasliyah untuk Kota Medan? Jawabannya adalah di Unifa sendiri, di mana tepatnya adalah di belakang samping kantor Madrasah Sanawiyah Mualimin. Sedangkan kantor Majelis Pendidikan dan Kebudayaan al-wasliyah untuk Sumatera Utara ada di komplek Universitas Muslim Nusantara di Garu 2 ya, di gedung B dan gedung pertama dari depan. Yang kedua, majelis dakwah. Jadi, adapun fungsi majelis dakwah ini yang pertama mempersiapkan para dai dan tenaga pendakwah. Jadi nih, selaku kader al-wasliyah sudah seharusnya kita pandai bicara di depan publik dan sudah seharusnya kita berani menyampaikan minimal 1 ayat kepada lingkungan kita.
Yang kedua, mengatur dan melaksanakan dakwah Islamiyah dalam bentuk penerangan, penyuluhan, penyiaran agama Islam, dan membesarkan syiar Islam melalui media cetak, media elektronik, dan komunikasi lainnya. Nah, berkaitan dengan majelis dakwah ini, nanti kamu semua akan ada tugas masing-masing. Jadi, simak sampai habis ya. Nih, buat kamu yang belum ngeh apa itu sih Panca Amal Al-Wasliyah. Jadi, Panca Amal Al-Wasliyah adalah 5 bidang usaha Al-Wasliyah. Jadi, apa itu bidang-bidang usaha Al-Wasliyah? Tadi sudah kita sebutkan ya. Jadi, jangan bingung lagi. Selanjutnya, Majelis Kader dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, jadi fungsi Majelis Kader ini adalah menyusun dan mengembangkan sistem dan pola kaderisasi. Jadi, di Al-Wasliyah itu ada namanya sistem pengkaderan. Dan biasanya sistem pengkaderan ini dilaksanakan oleh organisasi-organisasi bagian Al-Wasliyah. Dan biasanya nih, yang masih aktif melakukan pengkaderan adalah organisasi bagian Ikatan Pelajar Al-Wasliyah dan organisasi bagian Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah, di mana di dalam pengkaderan tersebut anak-anak yang ikut dalam pengkaderan itu digembleng, dikader supaya jadi orang yang militan, supaya lebih disiplin dan supaya lebih terarah dan teratur. Jadi kaderisasi ini kalau di tingkat sekolah sejauh ini yang masih aktif mengadakannya adalah Madrasah Sanawiyah XPGA. Dan Madrasah Aliyah XPGA. Mereka itu masih aktif dalam melakukan kaderisasi. Yang kedua, menyusun dan mengembangkan pola pengembangan SDM Al-Wasliyah. Nih, buat kalian nih yang bingung, sumber daya manusia itu maksudnya apa sih? Jadi sumber daya manusia itu adalah semua orang yang ada di dalam organisasi Al-Wasliyah. Mau itu kadernya, mau itu gurunya, mau itu stafnya yang ada di sekolah, mau itu anak sekolahnya. Jadi semua orang yang ada di dalam organisasi Al-Wasliyah itu namanya sumber daya manusia. Lalu fungsinya yang ketiga adalah menginventarisasi dan meningkatkan kualitas kader Al-Wasliyah pada umumnya. Jadi melalui majelis kader ini harapannya orang-orang yang ada di dalam Al-Wasliyah itu memiliki kompetensi, memiliki keahlian dan bakat yang bisa dikembangkan, yang dapat berguna bagi masyarakat. Lalu, fungsi selanjutnya adalah menyelenggarakan dan mengkoordinir pendidikan kader dalam berbagai bentuk. Dan yang terakhir adalah mengembangkan potensi sumber daya manusia sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lalu selanjutnya adalah Majelis Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi. Jadi, di sini adalah contohnya Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Al-Wasliyah. Nah, jadi di Majelis Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi ini usaha-usaha yang dilakukan adalah seperti koperasi, usaha pertanian, perkebunan, industri, perbankan, transportasi, telekomunikasi, dan bidang jasa lainnya. Buat yang terakhir nih, Majelis Penelitian dan Pengembangan Al-Wasliyah atau Litbang. Jadi fungsinya di sini adalah mengupdate perkembangan masa kini. Terus melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Fungsinya yang lain juga adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan sosial kemasyarakatan dan melaksanakan penelitian hasil produksi makanan dan minuman
yang diragukan kehalalannya dan bekerja sama dengan departemen yang terkait. Nah, selain itu fungsinya juga adalah melaksanakan pengkajian masalah-masalah keislaman. Yang terakhir, Majelis Bantuan Hukum. Nah, ada beberapa fungsi Majelis Bantuan Hukum Al-Wasliyah. Yang pertama, mendirikan dan membentuk Lembaga Bantuan Hukum Al-Wasliyah atau LBH yang berada di tingkat pengurus besar sampai pimpinan cabang. Kedua, memberikan pelayanan dan bantuan hukum kepada seluruh anggota masyarakat, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang ketiga, membina dan membentuk masyarakat sadar hukum dengan melaksanakan dan memberikan penyuluhan hukum kepada anggota Al-Wasliyah dan seluruh anggota masyarakat. Dan yang terakhir, membentuk pelaksanaan inventarisasi dan pendataan secara menyeluruh terhadap aset dan harta kekayaan milik Al-Wasliyah, terutama aset berupa tanah dan gedung, kemudian mengurus surat-surat, akte-akte, dan sertifikatnya pada pejabat yang berwenang.